Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sungguh bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kita untuk kembali bersama-sama bisa bersekutu di dalam persekutuan doa GKPJ. Kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita di tengah-tengah banyak hal yang mungkin di luar kendali kita manusia. Tetapi kita percaya ada Tuhan Allah yang memelihara hidup kita, yang memegang kendali dalam keseluruhan hidup kita masing-masing. Kita sungguh bersyukur bahwa malam hari ini ada kesempatan kembali kita bisa datang di hadapan Tuhan, bersekutu bersama-sama, boleh menaikkan segala doa kita di hadapannya. Kiranya Tuhan Allah yang mengasihi kita berkenan untuk mendengarkan seruan doa kita. Mari kita mulai ibadah kita lewat satu pujian dari PPK nomor 160, Yesus Sahabat Sejati. Kita naikkan bait 1 dan keduanya. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa dekat kepada kami hanya sejauh doa Tuhan. Ketika kami datang berdoa kepada Engkau, Engkau senantiasa menolong kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kami, begitu banyak hal yang kami alami, begitu banyak hal yang tidak dapat kami kendalikan dan di luar kuasa kami. Ada Engkau Allah yang memegang hidup kami. Ada Engkau Allah yang memegang hari esok kami. Ada Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami sedemikian rupa, sehingga Engkau terus menolong kami, melepaskan kami dari segala rasa putus asa dan dari segala rasa kehilangan dan juga rasa kesusahan. Engkaulah Tuhan Allah yang memuaskan kami dengan sukacita dan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa malam hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyanyikan bait ketiga dari PPK 160, Yesus Sahabat Sejati. Yesuslah pelindung kita.
Kita sungguh bersyukur bahwa saat hati kita susah, kita boleh datang membawa setiap kesusahan kita, setiap beban kita di hadapan Tuhan. Mari saudara yang terkasih, pertama-tama mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk hidup yang masih bisa kita jalani dan masih tetap dapat beribadah. Sekalipun banyak kendala yang kita hadapi di tengah kehidupan ataupun di dalam, kita boleh terus bertekun untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk melakukan semua itu. Bapa di surga, kami sungguh membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Tatkala kami kembali merenungkan dan melihat bahwa kehidupan yang kami jalani, bahwa kami masih dapat menjalani hari ini hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu pun anugerah Tuhan, dan biarlah kami terus mengingat itu dan menghargai setiap kesempatan dengan baik, sehingga kami boleh menjalani baik hidup kami ataupun kesempatan untuk beribadah dapat kami lakukan sebaik-baiknya, untuk mengingat bahwa itu hanya anugerah Tuhan semata. Di tengah begitu banyak kendala yang kami jalani dalam kehidupan kami, mungkin banyak pencobaan, banyak beban berat, banyak rintangan, banyak kesulitan yang kami hadapi. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau terus memberikan kami kekuatan, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk waktu ini, kesempatan ini. Kami masih boleh ada di hadapan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Khususnya kita mau berdoa untuk bidang ibadah. Kiranya Tuhan menolong agar tim ibadah dapat mempersiapkan setiap ibadah dengan baik. Dan kita berdoa juga untuk setiap penata layan agar dapat setia untuk melayani di dalam setiap tugas yang dipercayakan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk tim ibadah. Kami saat ini datang Tuhan berdoa, mau menyerahkan untuk setiap kegiatan pelayanan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Secara khusus Tuhan, kami mau menyerahkan untuk tim ibadah yang terus boleh mempersiapkan setiap ibadah dan menolong mereka di dalam mengerjakan setiap hal-hal yang harus dipersiapkan. Tuhan, Engkau beri hikmat, berikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu, dan berikan kekompakan di dalam mereka melakukan seluruh kegiatan pelayanan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap penata layan yang terlibat di dalam setiap ibadah. Tuhan, berikan kesetiaan bagi mereka untuk boleh melayani. Kami menyadari Tuhan bahwa kami begitu banyak keterbatasan, tapi biarlah Engkau yang boleh terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk boleh menyelenggarakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap personil dalam tim ibadah dan juga setiap penata layan yang terlibat dalam setiap ibadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja secara luasa, Roh Kudus yang boleh menolong. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk tim Digital Ministry selama masa pandemi ini yang terus boleh mempersiapkan pelayanan-pelayanan secara online. Kita mau menyerahkan setiap personelnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa juga banyak hal yang harus mereka kerjakan selama pelayanan online ini. Tuhan boleh menolong mereka mempersiapkannya dengan baik. Kita juga doakan untuk kebutuhan sumber daya manusia di bidang ini. Kita mau menyerahkan supaya Tuhan boleh menggerakkan anak-anak Tuhan untuk boleh mengambil bagian di pelayanan ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan untuk tim Digital Ministry yang terus mempersiapkan pelayanan-pelayanan online ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin, menolong setiap personil yang ada di tim Digital Ministry itu untuk boleh mempersiapkan setiap pelayanan online ini dengan baik. Banyak hal yang harus mereka persiapkan. Tuhan beri hikmat mereka untuk mengaturnya dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap pelayanan yang menjadi tanggung jawab mereka dapat mereka kerjakan sebaik-baiknya. Tuhan juga melihat kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kendala-kendala yang ada.
Tuhan beri hikmat mereka untuk mengatasinya dengan baik. Tuhan juga memberikan mereka sukacita selama melayani, dan Tuhan terus boleh menolong mereka di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan daripada sumber daya manusia di bidang ini. Tuhan, biar Engkau yang boleh mengutus anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan dengan kemampuan, dengan talenta, dengan bakat yang karunia di bidang ini untuk boleh mengambil bagian, terlibat untuk melayani di bidang digital ministry ini, sehingga mereka boleh semakin mengembangkan pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempertaruhkan tim digital ministry ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita mengingat akan nama Yesus, kita memiliki pengharapan, dan nama itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita yang kadang-kadang terasa melelahkan. Pujian DPPK 161, ingat akan nama Yesus. Mari kita naikkan bait pertamanya saja. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Kita juga boleh berdoa untuk pelayanan komisi musik. Kita mohon Tuhan memberi hikmat dalam mengatur setiap pelayanan paduan suara dan vokal grup secara virtual. Kita berdoa agar Tuhan menolong mereka dan mengerjakan tugas-tugas mereka di dalam komisi musik ini. Kita juga boleh berdoa agar setiap saudara-saudari seiman yang melayani di bidang ini bertumbuh di dalam pelayanan ini. Kita juga menyerahkan untuk setiap anggota, baik itu paduan suara dan juga vokal group, agar mereka juga terus semakin semangat untuk melayani di bidang puji-pujian. Mari kita bersama-sama kita buka suara berdoa untuk pelayanan komisi musik. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan untuk pelayanan komisi musik ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang harus mereka kerjakan dan persiapkan. Tuhan, Engkau yang boleh memberi hikmat mereka untuk mengatur setiap pelayanan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka harus mempersiapkan secara khusus untuk paduan suara dan vokal grup secara virtual, Tuhan menolong mereka untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan, persembahan pujian ini sungguh boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap personil yang tergabung di dalam komisi musik ini, biar mereka sungguh boleh bertumbuh melalui pelayanan di tim ini, sehingga mereka Tuhan boleh merasakan bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan boleh menolong mereka, dan mereka sungguh melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk setiap anggota paduan suara juga vokal grup, mereka yang terus boleh melayani lewat puji-pujian. Tuhan juga berikan mereka semangat, berikan kesetiaan untuk boleh melayani, sehingga lewat puji-pujian nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga Tuhan lewat puji-pujian ini, saat nama Tuhan ditinggikan, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan daripada komisi musik ini dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk pelayanan guru-guru sekolah minggu, khususnya selama pandemi ini ada sebagian guru yang jarang terlibat di dalam pelayanan. Tapi biarlah mereka terus mempunyai semangat pelayanan dan juga panggilan mereka supaya guru sekolah minggu boleh terus berkobar. Mari kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan pelayanan daripada sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Menyadari bahwa setelah setahun lebih pelayanan berjalan secara online, ada beberapa guru yang juga jarang terlibat dalam pelayanan. Kami terus berdoa supaya setiap daripada guru sekolah minggu
untuk tetap bersemangat melayani, khususnya mereka yang tidak dapat terlibat terlalu banyak. Mereka juga tetap mempunyai semangat untuk melayani. Panggilan mereka sebagai guru sekolah minggu tidak menjadi padam dan semangat mereka tidak menjadi kendor, tapi mereka boleh terus berkobar untuk memenuhi panggilan mereka sebagai guru-guru sekolah minggu. Sekalipun Tuhan, mereka masih harus melakukan pelayanan jarak jauh ataupun mereka mempunyai jadwal tidak seperti biasanya. Tuhan terus menolong mereka. Berikan hikmat bagi setiap guru sekolah minggu untuk dapat melayani sebaik-baiknya. Dengan porsi kami masing-masing, Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kami. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan PPK 161 bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah perlindungan yang teguh. Kita juga boleh berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang bergumul di dalam hal sakit penyakit ataupun lemah tubuh. Kita boleh terus mendukung mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk Ibu Lee Teo Chun, dari mama dari penginjil Lindawati yang lemah tubuh, untuk Ibu Ng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang sakit saraf leher dan juga stroke ringan. Berdoa juga untuk Ibu Yuli yang sakit paru-paru dan dalam masa pemulihan. Kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Chen Rutuan yang sakit tulang dan dalam masa pemulihan. Mari kita boleh berdoa untuk keempat ibu kita ini terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami saat ini boleh berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit dan juga lemah tubuh. Saat ini kami kembali boleh berdoa menyerahkan Ibu Lee Teo Chun yang lemah tubuh, untuk Ibu Ng Sak Kyun yang sakit saraf leher dan juga stroke ringan. Berdoa juga untuk Ibu Yuli yang sakit paru-paru dan dalam masa pemulihan, untuk Ibu Chen Rutuan yang sakit tulang dan dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau melihat keempat ibu kami ini yang membutuhkan tangan Tuhan yang boleh menjamah tubuh mereka, memberikan mereka kekuatan dan boleh memulihkan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menguatkan iman kerohanian mereka. Engkau yang terus boleh menumbuhkan iman pengharapan dan sungguh mereka dihiburkan sekalipun di dalam keadaan sakit dan juga di dalam usia lanjut. Tapi mereka sungguh boleh merasakan akan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Tuhan, ingatkan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka apapun keadaan mereka. Tuhan, tolong ibu kami ini. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk penginjil Fernando yang sedang menjalani proses cuci darah. Berdoa untuk saudari Yeni Munir dalam masa pemulihan pasca operasi mata, dan juga Bapak Abu yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Mari kita boleh berdoa untuk ketiga saudara kita yang sedang sakit ini. Bapa, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan penginjil Fernando yang sedang menjalani proses cuci darah. Tuhan, Kau boleh menolong dia di dalam seluruh proses pencucian darah boleh berjalan dengan baik dan kesehatannya boleh membaik. Menyerahkan juga untuk saudari Yeni Munir dalam masa pemulihan pasca operasi mata. Tuhan juga berikan proses pemulihan yang baik sehingga dia sungguh boleh kembali pulih dan sehat untuk dapat kembali menjalani hari-hari dan juga melayani bersama kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Abu yang juga sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan juga terus boleh menolong, campur tangan di dalam perawatannya, dan Tuhan yang boleh menolong dia untuk boleh pulihkan kembali sehingga dia boleh
mendapatkan kesehatannya kembali. Kami menyerahkan Tuhan ketiga saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang paling mereka perlukan dan butuhkan, dan kiranya Tuhan Engkau yang boleh mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Kami menyerahkan Tuhan setiap saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka sesuai dengan waktu Tuhan, cara Tuhan. Kami berdoa, kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan terakhir mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di dalam menangani pandemi COVID-19 yang belakangan ini mengalami lonjakan orang yang terpapar. Mari kita boleh berdoa agar tingkat kesadaran masyarakat di dalam menerapkan prokes dapat dilakukan dengan lebih disiplin lagi, sehingga penularan ini dapat ditekan dan bangsa negara kita juga dapat segera melalui krisis pandemi ini. Mari kita bersama-sama kita buka suara berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami boleh berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19, di mana belakangan ini mengalami lonjakan orang-orang yang terpapar COVID. Tuhan, kami memohon Tuhan yang boleh campur tangan memberkati bangsa negara kami, memberikan hikmat bagi pemerintah di dalam mengendalikan penyebaran virus ini, dan juga memberikan tingkat kesadaran bagi masyarakat yang lebih baik dalam menjalankan prokes dengan lebih disiplin. Tuhan, berikan kami kemampuan, hikmat, dan juga kekuatan tubuh yang baik di dalam melalui masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh daripada apa yang dibutuhkan bangsa dan negara kami untuk melewati krisis di masa pandemi ini. Tuhan yang campur tangan. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh menolong setiap mereka yang terpapar COVID, sungguh boleh segera pulih, dan Tuhan yang boleh menolong dan setiap mereka yang saat ini dirawat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, dan Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan, ada waktu Tuhan yang baik bagi bangsa negara kami. Kami berdoa bersyukur, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Hendy, mari kita naikkan pujian PPK 161 bait yang ketiga. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ya selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Tuhan menjadi perlindungan yang teguh bagi setiap kita. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kepada Saudara Hendy kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur satu kesempatan kembali kita dapat mendengar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk mari kita berdoa. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan, ketika sekali lagi Engkau izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Celikan mata hati kami, berikan kami satu hati yang rindu juga untuk setelah mendengar firman ini, juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ke-23. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Saudara berbicara tentang Injil Matius, jika kita membaca Injil ini secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa tema kerajaan itu merupakan tema utama dari penulisan Injil ini. Bahkan kita sudah dapat melihat tema ini mulai dari awal penulisannya di pasal yang pertama. Di pasal pertama kita dapat membaca bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius ingin memperlihatkan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Artinya apa? Artinya Yesus adalah keturunan raja, di mana kedatangannya ini kemudian bertujuan untuk memimpin sebuah kerajaan. Namun berbeda dengan kerajaan yang dipimpin oleh Daud, Yesus akan memimpin dan mendirikan kerajaan Allah. Tidak hanya itu, di dalam penulisannya ini juga Matius berulang kali menuliskan pengajaran Tuhan Yesus terkait kerajaan sorga. Nah, di pasal keempat ayat 17 kita dapat membaca, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di pasal yang kelima ayat yang ketiga dituliskan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di pasal yang keenam ayat 33
tetapilah cairan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang unik adalah bahwa frasa kerajaan sorga ini hanya dapat kita temukan di dalam Injil Matius. Kita tidak menemukan frasa ini di dalam tulisan-tulisan Injil lainnya. Matius secara bergantian menggunakan kerajaan sorga dan kerajaan Allah di dalam penulisannya ini. Meskipun demikian, keduanya itu memiliki sebuah makna yang sama, yaitu sebuah kerajaan di mana Allah yang hadir di dalamnya, Allah yang memimpin kerajaan ini. Dan di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, sekali lagi kita menemukan bagaimana kemudian Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur untuk mengajarkan tentang kerajaan sorga. Saudara berbicara tentang perumpamaan, maka kita juga dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan ketika dia melakukan pengajarannya. Nah, biasanya perumpamaan-perumpamaan tersebut berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh orang Yahudi pada masa itu. Seperti apa? Misalnya tentang lalang di antara gandum, domba yang hilang, perumpamaan pohon ara, garam terang, dan juga masih banyak lainnya. Perumpamaan-perumpamaan seperti ini merupakan hal yang lazim dan mudah dipahami oleh orang yang hidup pada masa itu. Tapi bagi setiap kita yang hidup di masa yang berbeda, di geografi yang berbeda, tentunya ini merupakan sebuah persoalan. Nah, bagaimana kemudian kita memahami perumpamaan tentang penabur ini? Perumpamaan penabur ini mengisahkan seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Nah, pada masa itu benih tersebut biasanya diletakkan di sebuah kantong, diikat dengan tali dan kemudian dililitkan secara menyilang dari pundak sampai dengan pinggang. Kemudian penabur tersebut mengambil segenggam benih tersebut, kemudian dia akan melemparkan begitu saja ke kiri dan ke kanan, melintasi ladang yang dilewatinya. Benih tersebut kemudian ada yang jatuh di tanah yang subur, tapi sebagian juga mungkin jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga yang kemudian jatuh di semak yang berduri. Ada juga yang jatuh di pinggir jalan karena dilemparkannya itu terlalu jauh. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait kerajaan sorga melalui perumpamaan penabur ini? Di dalam narasi yang kita baca, maka kita dapat melihat bahwa si penabur ini hanya melakukan satu hal, yaitu dia menabur benih. Penabur ini menaburkan benih supaya setiap benih tersebut itu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan kemudian juga untuk berbuah. Nah, tema kesempatan inilah yang kemudian hendak diajarkan oleh Yesus ketika dia menyampaikan perumpamaan penabur ini. Pertanyaannya adalah kesempatan yang seperti apa? Nah, kita dapat menemukannya di ayat ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, mendengar tentang apa? Di Matius 13 ayat 18 sampai 23 memberitahu kepada kita mendengar tentang kerajaan sorga. Sama seperti benih yang memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah, Yesus bermaksud untuk memberitahukan bahwa setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar berita kerajaan sorga. Jika kita membaca narasi yang ditulis oleh Matius dari pasal yang keempat sampai dengan ke-13 ini, maka kita akan dapat melihat bagaimana Yesus berkeliling di seluruh desa, berkeliling ke seluruh wilayah untuk kemudian mengajar dan memberitakan firman kerajaan sorga. Dan di dalam pemberitaannya ini, Yesus tidak hanya memberitakannya kepada orang-orang tertentu, tidak hanya kepada golongan tertentu, tapi tidak hanya kepada status sosial tertentu, gender tertentu, melainkan dia melakukannya kepada setiap orang yang dijumpainya. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar firman kerajaan sorga. Apapun keadaan, apapun status, apapun golongan mereka, apapun suku dan bahasanya, setiap mereka, setiap kita, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar berita kerajaan sorga. Inilah pesan yang pertama. Pemahaman seperti inilah yang kemudian mendorong Paulus, mendorong setiap misionaris lainnya, kemudian
mengunjungi berbagai wilayah, berkeliling ke wilayah-wilayah yang belum pernah mendengar berita kerajaan sorga untuk kemudian mereka memberitakannya. Pemahaman seperti ini jugalah yang kemudian mendorong penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Firman kerajaan sorga bukanlah sesuatu yang bersifat eksklusif, melainkan bersifat universal, di mana setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat selama beberapa tahun terakhir ini juga mendorong semakin terbukanya kesempatan dari setiap manusia untuk mendengar berita kerajaan sorga. Berbagai rekaman khotbah, berbagai seminar online, bahkan kita juga dapat dengan mudah kemudian menemukan renungan-renungan firman di dalam media sosial ataupun di beberapa tempat lainnya secara online, secara virtual. Terlebih di masa pandemi sekarang ini, Bapak Ibu. Begitu kita ingin mendengar firman, kita tinggal membuka gadget kita kemudian tinggal membuka aplikasi tertentu, mencari topik tertentu atau pembicara tertentu, pengkhotbah tertentu untuk kemudian kita tinggal memutarnya dan kemudian kita tinggal mendengar firman Allah. Atau kita juga dapat kemudian mengikuti webinar online yang diselenggarakan secara virtual. Nah, tidak hanya sampai di sini, kita juga dengan begitu mudah kemudian untuk membaca firman Tuhan melalui Alkitab elektronik yang ada di gadget kita. Kita tinggal membuka aplikasi tersebut kapanpun dan dimanapun. Kondisi seperti ini tentunya berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang hidup beberapa waktu yang lalu, beberapa abad yang lalu, di mana kesulitan bahkan untuk memperoleh Alkitab mereka sendiri. Pertanyaan yang mungkin dapat kita refleksikan adalah jika sudah sedemikian besar, sedemikian luasnya kesempatan tersebut, apakah kita sudah memaksimalkan setiap kesempatan tersebut dengan baik, dengan maksimal? Apakah kita sudah menggunakan kesempatan untuk mendengar firman tersebut di dalam sehari-hari yang kita jalani? Apakah kita menyempatkan waktu untuk mendengar firman Tuhan sekali saja setiap harinya? Atau justru kita tidak melakukannya sama sekali? Jika kita sudah kemudian paling tidak satu hari mendengar firman Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian kita juga sudah menjadikan diri kita sebagai alatnya Tuhan untuk membagikan firman tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, membuka kesempatan bagi orang-orang di sekitar kita untuk mendengar firman Tuhan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar berita kerajaan sorga. Pesan yang kedua yang ingin disampaikan melalui perumpamaan Mazmur ini adalah mereka yang berbagian di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam perumpamaan ini kita juga dapat menemukan ada 4 kondisi tanah di mana benih tersebut jatuh. Dan setiap kondisi tanah tersebut memberikan dampak yang berbeda kepada benih yang jatuh di atasnya. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak sempat bertumbuh, melainkan kemudian burung datang dan kemudian memakannya sampai habis. Nah, untuk benih yang kedua yaitu benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu. Benih ini kemudian layu dan menjadi kering, tidak bertumbuh dengan baik karena berakar di tanah yang tipis. Nah, benih yang ketiga ini jatuh di tanah semak berduri. Benih ini kemudian terhimpit dan kemudian menjadi mati. Benih ini juga tidak bertumbuh dengan baik karena kalah bersaing dengan tumbuhan berduri lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, untuk benih yang keempat inilah benih yang kemudian akan menghasilkan buah karena jatuh di tanah yang subur. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa kegagalan benih ini untuk bertumbuh bukan disebabkan karena perbedaan dari kualitas benih tersebut, melainkan perbedaan dari kualitas tanah di mana benih tersebut jatuh di atasnya. Dan hanya benih yang jatuh di tanah yang baik yang kemudian akan menghasilkan buah. Sedangkan benih yang lain tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Bagaimana kemudian kita memahami bagian ini? Injil Matius juga mencatat dengan jelas bagaimana reaksi yang timbul ketika Yesus memberitakan kerajaan sorga.
Ada orang-orang yang takjub dan memuliakan Allah. Di pasal 7 ayat 28 kita dapat membaca, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ada juga kemudian yang mengikuti dia. Di pasal 9 ayat 9 kita dapat membaca bagaimana Matius kemudian berdiri dan mengikut Yesus. Ada pula beberapa orang yang kemudian memberitakan tentang Yesus ke berbagai wilayah lainnya. Namun demikian banyak juga yang kemudian menolak pemberitaan tersebut. Bahkan penolakan tersebut semakin meningkat sampai pada tahap ingin membunuh Yesus. Di pasal 12 ayat ke-14 kita dapat membaca bahwa lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Berbagai respon dari setiap mereka yang telah mendengar firman Allah inilah yang kemudian coba untuk diperlihatkan oleh Yesus melalui 4 kondisi tanah di dalam perumpamaan tersebut. Di ayat 18 sampai 23 kita dapat membaca penjelasan Yesus terkait perumpamaan tersebut. Untuk benih yang tidak tumbuh di pinggir jalan itu memperlihatkan setiap mereka yang telah mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi mereka tidak mengerti. Untuk benih yang jatuh di tanah yang berbatu memperlihatkan setiap mereka yang telah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, dengan sukacita, tapi tidak berakar kuat di dalam hidup mereka. Dan untuk benih yang jatuh di semak berduri memperlihatkan setiap mereka yang mendengar firman, tapi karena ada kekhawatiran di dalam hidup, kemudian tidak membuat firman tersebut bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Dan kemudian di bagian yang keempat kita dapat melihat bahwa untuk benih yang jatuh di tanah yang baik, inilah benih yang memperlihatkan setiap mereka yang mendengar firman dan mengerti. Dari penjelasan disampaikan oleh Yesus kita dapat melihat bahwa hanya ada satu respon yang kemudian akan menghasilkan buah, yaitu setiap mereka yang mendengar firman dan juga menjadi mengerti akan firman tersebut. Bagaimana kemudian kita memahami kata mengerti ini? Apakah mengerti ini berkaitan dengan kemampuan bernalar seseorang, berkaitan dengan kecerdasan seseorang, atau mungkin berkaitan dengan pendidikan seseorang? Nah, kata mengerti ini di dalam bahasa aslinya kita dapat lihat bahwa di Injil Matius ini ada 9 kali menggunakan kata mengerti di dalam bahasa aslinya. Dan 6 diantaranya dapat kita temukan di dalam perumpamaan penabur yang tadi kita baca. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada sebuah pemahaman yang bersifat rohani, yang bersifat spiritual, yang kemudian mendorong orang tersebut untuk menjadi pelaku firman. Mereka yang mengerti firman adalah setiap mereka yang mendengar firman dan kemudian mereka melakukan firman tersebut. Mengerti firman kerajaan bukan mengenai kemampuan atau kecerdasan seseorang, bukan juga mengenai emosi seseorang, melainkan sebuah perbuatan kontinu menjadi seorang murid Kristus. Mengerti firman kerajaan itu berarti menghidupi firman tersebut melalui setiap perkataan kita dan juga melalui setiap perbuatan kita. Mengerti firman berarti menjadi pelaku firman. Dan inilah respon yang tepat yang harus diberikan oleh seseorang ketika mereka mendengar firman Tuhan. Saudara, di dalam salah satu bukunya, Lawrence Orichard mengatakan bahwa seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang rajin ke gereja, yang rajin mendengar firman Tuhan, tetapi cara hidup mereka ini tidak berubah dari tahun ke tahun. Dan ini dikarenakan mereka memberikan respon yang salah. Orang-orang tersebut tidak melakukan firman yang telah mereka dengarkan. Firman yang mereka dengarkan itu hanya sebatas pengetahuan di dalam pemikiran mereka. Tidak ada kemendesakan bagi mereka untuk kemudian melakukannya. Bagi mereka, firman Tuhan tidak begitu penting untuk kemudian mereka lakukan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, teori pendidikan nilai menyatakan bahwa agar pengetahuan atau sesuatu yang diketahui tersebut kemudian dapat dinyatakan melalui perbuatan, maka terlebih dahulu pengetahuan tersebut harus menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai di dalam hidup mereka. Inilah yang kemudian akan mendorong mereka untuk melakukan atau menyatakan pengetahuan tersebut ke dalam perbuatan mereka. Misalnya seperti ini, kita tahu bahwa kejujuran tersebut baik dan benar,
Tapi kalau kita tidak menganggap kejujuran itu sebagai sesuatu yang bernilai di dalam diri kita, maka kita tidak akan maksimal, kita tidak akan berusaha untuk melakukan atau berlaku jujur di dalam kehidupan kita. Ini berbeda ketika kejujuran kemudian menjadi sesuatu yang sangat bernilai di dalam hidup kita. Maka kita akan berusaha maksimal untuk kemudian melakukannya. Dan jika kita kaitkan dengan firman Allah yang telah kita dengar, maka firman Allah ini akan berusaha untuk kita lakukan kalau misal setelah firman tersebut menjadi sesuatu yang penting dan bernilai di dalam hidup kita. Selama itu tidak terjadi, maka firman Allah akan hanya menjadi sebatas pengetahuan di dalam pemikiran kita. Saya tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada saya untuk hidup kudus. Saya tahu juga bahwa Alkitab mengajarkan saya untuk hidup saling mengasihi, untuk peduli, untuk juga mengampuni. Tapi ketika apa yang diajarkan tersebut belum menjadi sesuatu yang bernilai di dalam hidup saya, belum menjadi sesuatu yang bernilai bagi saya, maka itu akan hanya sampai batas pengetahuan saya. Saya tidak akan berusaha untuk mengerjakannya, tidak akan berusaha untuk menjadi pelaku dari firman yang telah saya ketahui. Selama firman tidak dianggap penting, maka akan hanya sebatas pengetahuan saja. Melakukan firman merupakan bukti nyata bahwa mereka telah mendengar dan mereka juga telah mengerti firman. Dengan melakukan firman, maka orang tersebut berbagian di dalam kerajaan Allah. Inilah dua pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan perumpamaan penabur ini. Yang pertama, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar Injil Kerajaan Sorga. Yang kedua, mereka yang berbagian di dalam Kerajaan Sorga adalah setiap mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk mari kita tundukkan kepala kita untuk kemudian kita sejenak merenungkan firman yang telah kita dengar. Jika kita mengingat kali pertama kita mendengar firman Tuhan sampai dengan malam ini, berapa kali, berapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengar? Allah berulang kali memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman-Nya, dan berulang kali juga Dia berharap agar kita menjadi pelaku dari firman tersebut. Tapi pertanyaannya adalah apakah firman Allah yang sering kita dengar tersebut telah menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kita pahami, yang kemudian akan mendorong kita menjadi pelaku firman? Atau justru apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari sejauh ini hanya sebatas pengetahuan bagi kita? Hanya mereka yang mendengar dan menjadi pelaku firman yang akan berbagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi kesempatan Kau berikan bagi setiap kami untuk mendengar firman-Mu pada malam ini. Kami mohon ampun Tuhan, seringkali di dalam firman yang kami dengar, itu hanya menjadi sebatas pengetahuan bagi kami. Kami tidak memiliki kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu hanya menjadi sebatas pengetahuan yang mengisi pemahaman kami, mengisi pemikiran kami Tuhan. Tapi kami jauh dari menjadi pelaku firman. Kami mohon ampun Tuhan. Dan sekali lagi, melalui firman yang kami dengar pada malam ini Tuhan, Engkau menghendaki kami bukan hanya menjadi pendengar firman. Engkau menghendaki kami juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Melalui setiap kesempatan yang kami peroleh, kiranya Engkau terus yang beranugerah kepada kami Tuhan untuk melakukan setiap firman yang telah kami dengar.
Kami serahkan perjalanan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati.